Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah terlepas dari kehidupan saudara dan saya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang selalu mengasihi kami, yang ada bersama-sama menyertai. Terima kasih untuk segala berkat kemurahan-Mu, juga untuk hari baru yang Tuhan jadikan. Kami percaya rencana-Mu baik atas setiap kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam surat Kolose pasal yang pertama, ayat 7-8. Tertulis demikian. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang waitress di Texas bernama Emily Bauer menangis ketika seorang customer restoran memberinya tip sebesar 2.000 US dollar atau sekitar 32 juta rupiah. Pada saat itu Emily sebenarnya dalam kondisi down. Dia punya 2 anak yang masih kecil dan salah satunya sedang mengalami sakit. Tapi dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan tip itu menjadi satu hal yang luar biasa, jadi sebuah surprise. Dan Emily sangat bersyukur atas apa yang sudah dia terima. Seorang waitress ataupun waiter atau istilah lainnya pelayan meja pasti akan senang sekali kalau ada yang memberi tip, bahkan tip yang besar. Dalam ayat ini saudara kita membaca seorang pelayan juga yang bernama Epafras, yang sekalipun dia tidak mendapatkan tip ataupun hal yang berharga secara materi karena pelayanannya, tapi dia tetap setia. Kita perhatikan kembali Kolose 1 ayat 7-8. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Mungkin kita jarang mendengar nama Epafras. Kita kurang mengenal tokoh ini karena jarang dibahas. Tapi di sini saudara kalau kita perhatikan, Epafras adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dikatakan bahwa dia adalah seorang pelayan Kristus yang setia. Kata pelayan di sini menggunakan kata dalam bahasa Yunani diakonos atau diaken yang bisa bermakna sebagai pelayan meja, waiter, dan bisa juga diartikan sebagai hamba. Nama Epafras sendiri punya arti menyenangkan, dan sesuai dengan arti namanya, Epafras benar-benar pribadi yang menyenangkan karena dia adalah pelayan Tuhan yang setia. Apa yang dilakukan oleh Epafras? Dia melayani jemaat di Kolose dengan kabar Injil keselamatan. Sehingga karena pelayanannya jemaat di Kolose mengetahui tentang kebenaran di dalam Kristus. Dan oleh pelayanannya mereka semua dikuatkan untuk teguh dalam iman mereka. Paulus saat itu sedang di dalam penjara. Dan Epafras menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Kolose. Dan itu sebabnya Paulus dan tim dalam pelayanannya sangat bersukacita karena kehadiran Epafras membawa kemajuan dalam iman jemaat di Kolose. Epafras benar-benar menunjukkan karakter sebagai pelayan yang setia karena dia tidak mempedulikan dirinya sendiri, meskipun ada ancaman dan tantangan yang harus ia hadapi. Dalam Filemon 1 ayat 23, di situ tertulis,
Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus. Epafras di kemudian hari justru mengalami pemenjaraan karena pelayanan penginjilan yang ia lakukan. Betapa luar biasa reward dari seorang pelayan Tuhan yang bernama Epafras ini. Dia tidak mendapat tip yang besar. Dia bukan mendapat harta kekayaan, tapi yang dia dapatkan adalah penjara. Namun imannya tidak surut. Dia tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan buat saudara dan saya. Sudahkah kita menjadi pelayan Tuhan yang setia? Adakah kita menjadi hamba Tuhan yang seringkali menuntut Tuhan? Atau kita menjadi hamba yang benar-benar rendah hati, yang senantiasa taat dan berserah kepada Tuhan, mengerjakan panggilannya dengan segenap hati kita? Mari belajar untuk taat, setia kepada Tuhan, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh tunduk dan setia sampai mati dalam melakukan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali menegur setiap kami dan meneguhkan hati kami supaya kami menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, yang sekalipun tidak mendapatkan apa yang diidam-idamkan secara duniawi pada umumnya, tapi kami percaya kami menerima pahala dari Tuhan, menerima upah yang Tuhan sediakan, upah yang kekal dalam kerajaan sorga. Pimpin dan kuatkan kami selalu untuk kami setia dalam panggilan-Mu, setia hidup dalam firman-Mu, setia untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam kuasa Tuhan. Lawat setiap kami yang sakit dan dalam persoalan. Nyatakan kuasa, kesembuhan, pemulihan, kelepasan dan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.